Samsung Galaxy A54 5G ini saya beli di awal tahun peluncurannya dan sudah saya gunakan selama 2 tahun. Memang sih sudah ada adik-adiknya Samsung Galaxy A55 5G dan Samsung Galaxy A56 5G yang terbaru dengan spesifikasi yang lebih maju. Tapi kenapa saya masih bertahan dengan HP ini? Alasannya simple, karena bodinya yang paling compact di antara saudara-saudaranya. Cuma selama 2 tahun pemakaian pasti banyak sukacita dan keluh kesahnya yang bisa saya bagikan. Terlebih HP ini sudah melewati beberapa fase update, mulai dari One UI 5.1 sampai ke One UI 7.0 ini. So, bagaimana perubahannya? Apa makin boros, makin ngebut, atau makin bikin gabut? Ini ceritaku tentang Samsung Galaxy A54 5G 2 tahun kemudian. Ya guys, jika Anda mencari Samsung A54 second, harganya bisa bervariasi tergantung jenis ROM, kondisi, dan kelengkapannya. Cuma kalau ngomongin kelengkapannya, kelengkapan apa coba? Orang di awal pembelian Samsung A54 ini cuma dikasih seutas kabel USB C2C di dalam boxnya, ya kan? Tapi tetap aja guys, untuk beli HP second jangan sampai pilih batangan ya. Wajib ada kotak boxnya. Kalaupun kabel tidak ada, itu nggak jadi masalah. Asal nomor IMEI box sesuai nomor IMEI HP-nya. Agar asal muasal HP ini punya kejelasan. Seperti halnya kejelasan update software pada Samsung Galaxy A54 5G ini, di mana HP ini dijanjikan dapat 4 kali update mayor dan 5 tahun security patch. Di awal pembelian HP ini berjalan di Android 13 dan kini Samsung sudah tepati setengah janjinya dengan kasih Android 15. Jadi masih kurang 2 kali lagi nih sampai ke Android 17. Saya ini tergolong user seri A. Seri A yang masih saya pakai hingga saat ini Samsung A54 dan Samsung A50. Ya, Anda jangan remehkan Samsung A50. HP ini terbilang bandel dari tahun 2019 hingga 2025. Masih sehat walafiat, belum almarhum. Selama 6 tahun pemakaian, layar Samsung A50 juga belum terjangkit shadow. Apalagi Samsung A54 yang cuma 2 tahun. Layarnya masih bersih dan kinclong. Untuk virus atau serangan malware lainnya, HP ini juga masih bisa menangkis lewat security berlapis knock fold-nya. Di awal pemakaian emang saya agak kagok ya dengan bodinya melebar, bebal dengan bezel yang relatif tebal. Tapi kalau sekarang mah bodo amat, omongan netizen saya mulai terbiasa. Bezel tebalnya juga bisa bermanfaat untuk membingkai layar Super AMOLED serta kamera selfie agar terhindar langsung dari benturan. Apalagi kacanya sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Jika Anda bertanya pernahkah HP ini jatuh selama pemakaian, tentu saya jawab pernah. Mungkin beberapa kali jatuh ringan. Tapi hebatnya body frame plastiknya belum ada yang peyok. Lem back covernya juga tidak ada yang lepas. Backdoor kaca berlapis Corning Gorilla Glass 5 dan boba kamera vertikal berframe metal ini masih aman tanpa goresan. Slot memory cardnya masih bisa membaca sesuai fungsinya. Tombol volume dan power masih bekerja dengan baik, tidak ada yang copot. Dan kalau Anda bertanya, pernahkah HP ini jatuh ke kolam atau pernah diajak berenang? Kami jawab, belum pernah. Kalau kehujanan sih sering ya. Lisensi IP67 yang tertanam di HP ini sangatlah berguna. Tapi tidak disarankan untuk dipakai semena-mena. Mungkin minusnya HP ini belum mendukung wet touch. Jadi kalau tangan atau layar HP ini basah, layarnya akan susah dioperasikan. Untuk selebihnya no komplain sih masalah hardware-nya. In-display fingerprint-nya juga masih berjalan normal, dipakai di outdoor, kecerahan layarnya juga masih mumpuni. Apalagi body indoor, saya sangat puas. Layarnya sanggup memutar konten HDR, view angle-nya luas, warnanya nggak lebay, sangat ringan di mata. Buat ketik-ketik pesan apalagi, getarannya masih turtle, empuk dan presisi. Buat scroll-scroll sosial media, adaptive refresh rate 120Hz-nya masih sangat smooth. Dual mikrofon dan dual speakernya juga masih sangat keras. Treble-nya renyah, surround-nya berasa tidak ada yang pecah. Hal itulah yang membuat saya betah. Coba deh dengerin. Nah, masalah betah inilah guys yang tidak menular ke masalah baterainya. Indikator baterainya benar-benar nggak betah stay. Selalu ingin cepat turun pada versi One UI sebelumnya. Lebih ke arah boros. Plus suhunya juga mudah
panas. Untuk kecepatan charging 25 wattnya sih relatif ya. Terserah Anda sebut sudah ketinggalan zaman, tapi bagi saya kecepatan isi daya dari 17% ke 100% di waktu 1 jam 6 menit ini masih bisa saya maklumi. Justru yang kurang bisa saya maklumi pada intensitas charging yang berlebih karena efek borosnya tadi. Dalam sehari saya bisa 2-3 kali charging, dan karena saya sering charging selama 2 tahun ini, kesehatan baterainya merosot menjadi 4191 mAh dari kapasitas 5000 mAh secara tipikal. Istilahnya baterai health-nya HP ini sudah turun ke 85%. Entah itu Anda bilang wajar atau tidak ya, tapi bagi saya sih namanya HP ya harus dipakai dong. Baterai health mah urusan belakangan. Namun terkadang ada hal yang paling menjengkelkan terjadi. Terlebih HP ini buat editing video. Sometimes nih ya, HP ini tuh tiba-tiba restart sendiri sebabkan konsep video saya hilang. Buat saya nangis di pojokan, rasanya jengkel banget sumpah ya. Ingin aku jual HP ini rasanya. Entah apa penyebabnya, apakah RAM 8GB di HP ini sudah tidak cukup atau chipset Exynos 1380 saja yang sudah kurang mampu. Nah, karena takutnya restart ulang, saat edit video kami sampai pasangkan cooler sebagai terapi seperti halnya main game. Dan terus terang kami sudah tidak pernah main game di HP ini 1 tahun belakangan ini. Semua game sudah kami uninstall. Menurut saya HP ini kurang cocok buat game kompetitif. Touch sample rate testernya saja cuma 125 Hz. Bagaimana mungkin saya bisa membantai para epical pakai Hero Funny? Jadi mohon maaf, di video ini tidak ada tes game genre apapun di Samsung Galaxy A54. Karena video ini kami buat bagi Anda yang ingin tahu ketangguhan Samsung A54 buat full kerja dalam mencari cuan. Jujur ya, saya sebenarnya antara kasihan dan bangga dengan HP ini. Setidaknya HP ini masih bisa bertahan kami siksa 2 tahun terakhir ini. Samsung A54 ini benar-benar saya pressure tiap hari. Buat rekam video, buat record suara, buat editing, buat bikin skrip, buat nonton drakor sosial media, buat pesen Shopee Food, dan lain-lain. Ibarat pasta gigi yang mau habis, masih saya lipat, terus saya dorong. Dorongan itulah yang membuat kami makin respect dengan ini HP. Jasanya sih terlalu banyak ya bagi kami. Kebanyakan konten di channel ini dibuat lewat video pro-nya. Dan untungnya kesabaran itu dibalas tuntas oleh Samsung lewat One UI 7.0. Perubahan antar mukanya membuat kita seperti layaknya punya HP baru. Ikonnya makin fresh dan berwarna. Makin banyak pula pilihan widget yang dibuat makin atraktif dan dinamis. Kontrol panel dan notifikasi pun tidak lepas dari polesan, yang kini dipoles terpisah agar lebih rapi. Tapi jika Anda tidak suka panel terpisah, Samsung masih tetap sediakan opsi panel bersama. Perubahan kecil lain yang saya suka pada peletakan menu search di bagian bawah agar mudah diakses. Ada pula widget saran aplikasi yang bisa kita tumpuk dengan widget lain. Dan untuk animasi recent app juga ada perubahan, makin terlihat modern. Terus Samsung juga datangkan fitur baru yang bernama Nowbar yang bisa Anda temui sebagai AOD atau sebagai widget di area lock screen. Nah, ngomongin editing di galerinya juga ada perubahan. Kalau mengenai AI, remaster, hapus objek, circle to search tentu masih dipertahankan. Yang jadi pembeda pada pilihan kolasenya yang kini makin kaya. Untuk pilihan filternya juga makin banyak yang tersedia. Bahkan preset filternya bisa kita rubah sesuai selera. Pengaplikasian filter ini juga ada di menu kamera. Saat kita buka kamera, kita seperti dikasih preview dan perbandingan prabidikan antara hasil foto jika terkena efek dan hasil foto jika tanpa efek. Hal ini memudahkan kita untuk mengambil keputusan dalam memilih efek yang paling tepat sebelum melakukan bidikan. Cuma ada syaratnya guys. Resolusinya yang dipakai harus 12 megapiksel. Kalau Anda pilih 50 megapiksel, efek ini tidak akan bisa diaplikasikan. Di One UI 7.0 juga kasih perubahan layout pengaturan. Kini toolsnya lebih mudah dipahami dan dioperasikan, terutama saat kita mau lakukan perpindahan lensa atau zoom. Caranya tinggal tap in saja dari ultra wide, wide, zoom 2 kali, zoom 4 kali, atau zoom 10 kali. Dan kini di saat kita record video, Samsung sudah mengizinkan Anda sambil dengerin musik. Sehingga musik yang Anda pilih bisa menjadi background latar belakang video. Caranya mudah, klik pengaturan, pilih opsi lanjutan, dan centang pemutaran audio.
Untuk kekurangannya masih sama sih, di resolusi Full HD 60 fps Samsung A54 tetap belum bisa aktifkan stabilizer layaknya Samsung A35. Dan buat foto atau video ultra wide, lampu flash tetap tidak bisa dinyalakan. Selebihnya untuk fitur killer masih tetap dipertahankan. Semisal kita bisa swipe bolak-balik dari video front ke back atau sebaliknya. Cuma hasilnya tetap ya ada patahan audio. Untuk video 4K 30 fps tetap bisa stabil baik depan dan belakang. Video Full HD 30 fps tetap bisa nyalakan super steady dengan hasil maksimal jika berlimpah cahaya. Untuk foto pro dan video pro tetap ada dong, andalan ini ya. Dan untuk kualitas mikrofon jangan ditanya. Apa yang Anda dengar di sepanjang video ini adalah karya Samsung Galaxy A54 5G. Nah, kalau mengenai hasil triple kamera dan kamera selfie-nya ini overall masih bisa dinikmati, baik di indoor, outdoor, dan foto malam hari. Cuma untuk sekarang sih jatuhnya kurang begitu menonjol. Foto HP 2 jutaan saja di 2025 sudah berkembang pesat. Hasilnya sudah bisa mendekati Samsung A54. Tapi kalau kebutuhan Anda video buat konten serius, belum ada sih HP 2 juta sampai 3 jutaan yang punya video pro semaksimal Samsung A54 ini. Perubahan terakhir guys yang saya suka di One UI 7.0 ini pada indikator baterai dan pengisian baterai yang terlihat makin intuitif. Dan kini finally HP ini sudah mendingan, tidak terlalu boros dan tidak terlalu mudah panas. Untuk refresh rate adaptifnya pun entah ini benar atau enggak ya. Kini refresh rate-nya bisa turun sampai ke 0 Hz ketika layar tidak digerakkan. Sehingga yang saya rasakan HP ini makin irit, apalagi ketika masuk ke mode kerja yang sudah saya personalisasi. Tinggal klik, maka wallpaper berubah siap diajak kerja. SOT ketika kami buat kerja intens plus editing kini bisa mencapai 5 jam. Dan jika buat kerja ringan, HP ini sudah bisa mencapai SOT 8 jam. Kalau dulu boro-boro 8 jam, buat kebutuhan santai aja SOT-nya cuma 5 jam. So guys, kesimpulannya, kekurangan lain di HP ini tidak punya lubang jack audio, tidak punya IR blaster, belum mendukung eSIM, dukungan AI pun juga masih minim. Dan untuk Zoom meeting belum bisa berganti background. Selebihnya Samsung A54 sudah termasuk HP all-rounder, dipakai 3 tahun ke depan asal nggak apes saja kemungkinannya masih oke. Karena garansi update-nya hingga tahun 2028. HP ini punya NFC, gyro hardware, 10 multi-touch, bypass charging, bisa pop screen, bisa split screen, bisa dual messenger, bisa dual aplikasi lewat secure folder, dan tentu bisa ambil jaringan 5G. Terkhusus jaringan 5G ini, jujur ya, kami jarang dapatkan. Nggak tahu itu faktor 5G-nya masih lemah di kota saya atau HP-nya. Paling sering dapat ya jaringan 4G+. HP ini mau diajak ke mall kek, buat maps di pedesaan kek, diajak ke hutan pegunungan pun, ya hayu. Walaupun di dataran tinggi pernah saya coba penerimaan sinyalnya sedikit. Tapi setidaknya HP ini tetap bisa kami gunakan untuk berkomunikasi. Untuk selebihnya, kami mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye guys.